Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah seharusnya kan, yaitu pada tanggal 30 Desember yang lalu, yaitu Partai Umat lolos, yaitu verifikasi faktual dari KPU. Artinya apa? Artinya Partai Umat sebagai salah satu partai menjadi peserta pemilu pada tahun 2024. Ini kan terbukti kan bahwa tidak ada intervensi apapun dari pihak istana ataupun kekuatan besar yang tidak menginginkan Partai Umat lolos. Dari sini terbuktilah, yaitu Partai Umat ketika ada verifikasi ulang, Partai Umat pun lolos. Jika ada intervensi, ketika KPU mengumumkan ada 17 partai lolos, pasti juga sudah akan menutuplah ruang mediasi. Tetapi KPU dan Bawaslu tidak, melainkan masih membuka peluang Partai Umat untuk verifikasi faktual ulang. Sehingga pada 30 Desember kemarin Partai Umat pun lolos. Dan Amin Rais pun memuji-muji KPU dan Bawaslu. Kira-kira lolosnya KPU ini ada kekuatan besar apa enggak? Seharusnya kan Pak Amin Rais memikirkan seperti itu. Oh ini gara-gara ada pihak istana yang ikut campur, atau ada tangan besar yang ikut campur karena Partai Umat lolos menjadi peserta pemilu di 2024. Ya seharusnya kan berpikiran seperti itu. Kalau tidak lolos aja menuduh sana sini. Tetapi kalau lolos ya gitu deh. Bahkan ketika Amin Rais menyebut ada kekuatan besar di balik tidak lolosnya Partai Umat, Presiden Joko Widodo juga kelihatan kesal lah. Bahkan pada saat acara di Hanura kemarin, bilang ada parpol yang gagal di KPU lalu tuding istana dan kekuatan besar ikut campur. Nah ini kan pernyataan Presiden Joko Widodo ini pasti juga menyindir petinggi dari Partai Umat, yaitu Amin Rais. Karena dijegal lah, karena ada kekuatan besar ya, karena Partai Umat sering mengkritik pemerintah, akhirnya tidak lolos. Tetapi kali ini Amin Rais malah memuji-muji KPU dan Bawaslu. Kan lucu ya, lucu sekali. Ini bahkan juga ditanggapi oleh Rismaya. Alhamdulillah, Istana Presiden Joko Widodo selamat dari tudingan drone. Ini bahkan juga dikomentari oleh Clara. Sengkuni ini masih hidup, nggak berpikir. Jadi malu sendiri tuh Amin Rais. Pertanyaan mendasar, emang dia punya malu? Jangan seneng dulu, karena lepas ini jika Partai Umat tidak mendapatkan suara, tidak lolos di Senayan, pasti ada kekuatan besar oligarki yang zolim sama Partai Umat yang dimaksud Istana Jokowi lagi. Gini terus sampai Amin tidur. Ya memang, bisa jadi pada tahun 2024 besok Amin Rais tidak lolos di parlemen, dan bahkan pasti juga akan lagi-lagi menyebut ada kekuatan besar di balik ini, ada manipulasi suara dan sebagainya. Pasti juga terus menerus, karena memang tidak selalu positive thinking. Seharusnya ketika ada semacam ini ya, introspeksi, memperbaiki internal, memperbaiki yang belum baik, seharusnya introspeksi seperti itu, bukan malah cenderung menyalahkan. Karena cenderung menyalahkan itu berarti tanda-tanda tidak punya kemajuan. Ya kurang lebih seperti itulah. Ya yang paling penting adalah pembuktian besok. Setelah lolos verifikasi dan masuk menjadi peserta pemilu, kita lihat besok pada tahun 2024 masyarakat Indonesia memilih yang mana partai-partai. Karena memang partai-partai besok itu ada 18 partai politik, sangat banyak sekali. Ya semoga sajalah pada tahun 2024, pada waktu pemilihan presiden dan wakil rakyat, bisa aman, damai, tentram, dan tidak ada isu-isu yang bisa memecah belah masyarakat. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Sikap Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mengalami perubahan. Sebelumnya dia sempat menuding ada pihak-pihak yang berupaya menjegal langkah Partai Umat untuk mengikuti proses pemilu 2024. Kini Amin mengapresiasi kinerja Komisi Pemilihan Umum KPU. Hal itu disampaikan setelah Partai Umat dinyatakan lolos verifikasi faktual dan resmi menjadi peserta konsultasi elektoral mendatang. Ternyata, alhamdulillah, keindahan demokrasi di Indonesia ini artinya selalu terbuka dengan perbaikan, ujar Amin ditemui di kantor KPU RI Menteng, Jakarta pada Jumat 30 Desember 2022. Ia mengatakan tanpa sikap keterbukaan KPU, Partai Umat mungkin tak bisa berjuang untuk menjadi kontestan pemilu 2024. Bayangkan kalau misalnya KPU sudah tutup, mengunci, mau apapun terserah. Tapi kan nggak seperti itu. Jadi ini apresiasi saya pada KPU, Bawaslu, paparnya. Amin Rais juga menegaskan tak masalah musuh untuk memperjuangkan nasib Partai Umat. Sebaliknya, ia ingin mencari sebanyak mungkin mitra politik dengan perspektif yang sama.
Insya Allah kita akan menapaki perjuangan di masa depan secara betul-betul transparan, kata Amin. Kemudian tidak boleh lagi ada hal-hal katakanlah yang membuat gonjangan-gonjangan yang tidak perlu tambahnya. Diketahui Amin Rais sempat menuding ada pihak-pihak yang ingin menjegal Partai Umat menjadi peserta pemilu 2024. Menurutnya, hal itu mungkin terjadi karena posisi politik Partai Umat selalu mengkritisi pemerintahan saat ini. Adapun Partai Umat sempat tak dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu 2024 oleh KPU. Alasannya karena berkas verifikasi faktual dinilai tidak memenuhi syarat. Partai Umat lantas menggandeng Denny Indrayana sebagai ketua tim advokasi dan mengajukan gugatan sengketa ke Badan Pengawas Pemilu Bawaslu RI pada Jumat 16 Desember. Keputusannya mengulang kembali verifikasi Partai Umat. Hingga akhirnya Jumat 30 Desember, Partai Umat dinyatakan menjadi peserta pemilu 2024 dengan nomor urut 24. Diketahui KPU RI Hasyim Asyari menyebut Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais sebagai gurunya. Hasyim mengaku pernah menjadi murid Amin saat menempuh pendidikan pasca sarjana. Hal itu diungkapkan Hasyim setelah mengumumkan Partai Umat lolos sebagai peserta pemilu 2024. Hasyim menilai nomor 24 yang didapat Partai Umat nomor itu cocok untuk tahun penyelenggaraan pemilu di tahun 2024. Hasyim menyebut hal itu hikmah dari serangkaian momen yang terjadi ke belakang. Kalau dibaca nomor urutannya, pemilu tahun 2024, nomor urutnya nomor 24. Jadi setiap peristiwa harus kita ambil hikmahnya masing-masing, kata Hasyim pada Jumat 30 Desember 2024. Hasyim lantas menyebut Amin Rais sebagai gurunya, guru saat dirinya mengenyam pendidikan di UGM. Saya bisa begini ini kan karena ilmu-ilmu yang diajarkan guru saya Pak Amin Rais. Saya murid beliau waktu mengambil studi pasca sarjana ilmu politik di UGM, sambungnya. Hasyim menyampaikan candaan itu dilontarkan berkat ilmu dari Amin Rais. Hasyim lalu juga menceritakan candaannya dengan Wali Kota Majelis Syuro Partai Umat MS Kaban. Kepada senior, saya Bang MS Kaban. Saya bisikan begini Bang, kita ini harus memastikan nama abang tetap MS Kaban, kata Hasyim. Soalnya kalau Partai Umat TMS tidak memenuhi syarat, kan waduh, saya bisa ribet sama Bang MS Kaban imbuhnya. Diketahui Partai Umat dinyatakan lolos verifikasi faktual perbaikan sehingga dinyatakan sebagai peserta pemilu 2024. Partai Umat mendapat nomor urut 24. Ke-1 menetapkan nomor urut 24 sebagai nomor urut Partai Umat dalam pemilu anggota DPR dan DPRD, kata Ketua KPU RI Hasyim Asyari dalam pengumuman penetapan peserta pemilu 2024 Partai Umat pada Jumat 30 Desember 2022 yang lalu. Komisi Pemilihan Umum KPU RI memutuskan Partai Umat lolos verifikasi administrasi ulang sebagai calon peserta pemilu 2024. Selanjutnya, partai politik parpol besutan Amin Rais itu akan menjalani verifikasi faktual sebelum nantinya dinyatakan lolos atau tidak sebagai peserta pesta demokrasi. Iya, Partai Umat lolos verifikasi administrasi ulang. Jadi prosesnya begini, penarikan sampel keanggotaan parpol itu baru dapat dilakukan apabila hasil verifikasi administrasi persyaratan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu dinyatakan memenuhi syarat, kata anggota KPU RI Idam Holik kepada wartawan pada Senin 26 Desember 2022. Ia juga menjelaskan, hari ini hingga Rabu 28 Desember 2022, pihaknya akan melakukan verifikasi faktual ulang di 2 provinsi, yaitu Sulawesi Utara Sulut dan Nusa Tenggara Timur NTT. Hari ini 26 hingga 28 Desember 2022. KPU kabupaten kota di 2 provinsi tersebut, Provinsi NTT dan Sulut, mulai melakukan verifikasi faktual keanggotaan Partai Umat berdasarkan data keanggotaan tersampel yang diberikan oleh KPU RI berdasarkan hasil penarikan sampel kemarin sore, ujarnya. Sebelumnya, verifikasi ulang ini merupakan kesepakatan antara KPU dan Partai Umat yang dimediasi oleh Bawaslu selama 2 hari dari Senin 19 Desember 2022 dan diputuskan Selasa 20 Desember 2022. Mediasi kedua ini dihadiri diantaranya oleh Ketua Umum Partai Umat Ridho Rahmadi dan Wakil Ketua Umum Partai Umat Nasaruddin
dan Ketua Tim Kuasa Hukum Partai Umat Denny Indrayana sebagai pihak pemohon. Adapun mediasi KPU dan Partai Umat ini difasilitasi oleh Bawaslu di dalam termohon. Dalam hal ini KPU diwakili oleh Ketua KPU RI Hasyim Asyari dan anggota KPU RI Idam Holik serta Muhammad Afifuddin. Bawaslu yang bertindak sebagai mediator diwakili oleh anggota Bawaslu RI Toto Haryono dan Bu Adi. Mediasi KPU RI dan Partai Umat ini terkait dengan sengketa verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu 2024. Keduanya sepakat untuk diverifikasi ulang. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam putusan Bawaslu nomor 006 PS/Rek Bawaslu 7/12/2022. Ketua Majelis Toto Haryono dalam sidang pembacaan putusan pemerintahan kepada termohon yakni KPU melaksanakan isi kesepakatan selama 3 hari kerja sejak keputusan. Berikut keputusan Bawaslu terkait sengketa verifikasi faktual Partai Umat dikutip dari Antara. Pertama, menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan parpol dijadwalkan pada 21 Desember sampai dengan 23 Desember 2022. Kedua, verifikasi administrasi perbaikan persyaratan keanggotaan parpol pada 23 Desember 2022 sampai 24 Desember 2022. Ketiga, penentuan sampel dan verifikasi faktual dilakukan oleh KPU RI pada 25 Desember 2022. Keempat, verifikasi faktual perbaikan persyaratan keanggotaan parpol tingkat kabupaten kota oleh KPU Kabupaten Kota dijadwalkan pada 26 Desember 2022 sampai dengan 28 Desember 2022. Kelima, rekapitulasi data dan penyampaian hasil verifikasi faktual keanggotaan Partai Umat dilakukan oleh KPU Kabupaten atau Kota KPU Provinsi pada 28 Desember 2022. Keenam, rekapitulasi dan penyampaian hasil verifikasi faktual keanggotaan parpol di tingkat provinsi oleh KPU Provinsi kepada KPU RI pada 29 Desember 2022. Ketujuh, rekapitulasi hasil verifikasi faktual keanggotaan parpol oleh KPU RI pada 30 Desember 2022. Kedelapan, menyampaikan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kepada parpol dalam Bawaslu RI dijadwalkan pada 30 Desember 2022. Kesembilan, penetapan hasil pengambilan nomor urut dan pengumuman parpol peserta pemilu juga dilakukan pada 30 Desember 2022. Sebelumnya, Partai Umat menyatakan tidak lolos verifikasi saat pengumuman oleh KPU pada Jumat 14 Desember lalu. Partai Umat kemudian membawa kasus ini ke Badan Pengawas Pemilu hingga dilakukan mediasi. Sebelumnya, Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais menduga ada kekuatan besar yang bermain sehingga partainya tidak lolos menjadi peserta pemilu 2024. Tampaknya, atas perintah kekuatan yang besar, Partai Umat disingkirkan single out atau satu-satunya yang disingkirkan sehingga Partai Umat tidak bisa ikut pemilu 2024, ungkap Amin. KPU pada 14 Desember lalu telah menetapkan 17 parpol lolos menjadi peserta pemilu 2024 dan satu lainnya yakni Partai Umat dinyatakan tidak memenuhi persyaratan. Meski begitu, KPU telah memberikan kelonggaran dan menyatakan akan memverifikasi ulang berkas-berkas Partai Umat. Tak sampai di situ, partai yang dipimpin oleh Amin Rais mengungkap adanya salah satu partai yang diduga mencoba menggagalkan proses verifikasi faktual ulang Partai Umat di Sulawesi Utara. Padahal Partai Umat sedang berupaya lolos verifikasi faktual usai tercapai kesepakatan lewat mediasi dengan KPU. Humas Partai Umat Mustafa Narawardaya mengatakan dari informasi pengurus dan kader di daerah yang sedang menjalani verifikasi faktual ulang di Sulut, didapatkan laporan kader-kader salah satu partai terus mengganggu jalannya verifikasi faktual tersebut. Bahkan lebih jauh terindikasi melakukan upaya intervensi kepada penyelenggara dan pengawas agar Partai Umat tidak lolos dan tidak bisa ikut pemilu 2024, kata Nara pada Senin 26 Desember 2022. Ia menekankan Partai Umat tidak akan tinggal diam. Nara juga mengingatkan semua partai memiliki posisi yang sama dan berhak mendapatkan perlakuan yang sama. Karenanya, kalau bermanuver politik, ia minta agar bermanuver dengan sportif. Artinya, kata Nahra, jangan menggunakan cara-cara yang tidak etis dan curang karena turut kalah dalam permainan. DPP Partai Umat mengimbau agar kader-kader Partai Umat tetap istiqomah dalam menjalankan tugas dan taat kepada aturan. Menurut dia, kader Partai Umat adalah petarung dan pejuang di lapangan. Nara meyakini bila tidak ada gangguan, insya Allah Partai Umat tidak menemukan hambatan berarti untuk lolos menjadi peserta pemilu.
Kader Partai Umat adalah para aktivis partai yang sudah teruji, ujar Nara. Diketahui Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais bersyukur partainya akhirnya ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU sebagai peserta pemilu 2024. Meski sebelumnya sempat dinyatakan tidak lolos verifikasi faktual. Dia pun mengaku memaafkan pihak-pihak yang telah menjegal kelulusan partai yang ia dirikan itu. Amin tak menyebutkan siapa pihak yang menjegal partainya. Bahkan, dia tidak bisa memberikan kepastian apakah benar ada pihak yang menjegal yang sebelumnya dia sebut sebagai kekuatan besar. Ada atau tidak? Andai kata adapun pihak yang menjegal kelulusan Partai Umat, no bad feeling and no longer kita maafkan, kata Amin saat konferensi pers di kantor KPU RI usai partainya ditetapkan sebagai peserta pemilu 2024 pada Jumat 30 Desember 2022. Dalam kesempatan tersebut, Amin kembali menyebut bahwa pihaknya memang kaget ketika KPU pada tanggal 14 Desember menyatakan partainya tidak lolos sebagai peserta pemilu. Meski begitu, pihaknya bersyukur Partai Umat diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan syarat-syarat sehingga dinyatakan lolos. Bayangkan kalau misalkan KPU sudah tutup, mengunci, mau apapun terserah, kami kan nggak seperti itu. Jadi ini apresiasi saya kepada KPU, Bawaslu, dan pengawas pemilu, kata mantan Ketua MPR itu. Partai Umat ditetapkan sebagai peserta pemilu 2024 setelah KPU melakukan verifikasi faktual ulang terhadap keanggotaan partai baru itu 2 provinsi yakni Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Utara (Sulut). Di 2 provinsi itu sebelumnya, partai berlogo perisai bintang itu dinyatakan tidak memenuhi syarat TMS. Berdasarkan hasil verifikasi faktual ulang, Partai Umat dinyatakan memenuhi syarat MS di 2 daerah tersebut. Pelaksanaan verifikasi ulang ini merupakan kesepakatan antara KPU RI dan Partai Umat dalam forum mediasi Bawaslu RI. Beberapa waktu lalu, mediasi digelar sebagai tindak lanjut atas gugatan Partai Umat terhadap keputusan KPU RI tanggal 14 Desember yang menyatakan Partai TMS untuk menjadi peserta pemilu 2024. Sehari sebelum hari pengumuman tanggal 14 Desember itu, Amin mengaku tahu bahwa partainya akan dinyatakan tidak lolos. Amin meyakini KPU bergerak atas perintah kekuatan besar untuk membuat Partai Umat tersingkir. Beberapa hari berselang, Presiden Jokowi mengaku kesal atas tuduhan bahwa dirinya maupun pihak istana ikut campur atau mengintervensi proses seleksi yang dilakukan KPU. Jokowi juga menegaskan bahwa KPU adalah lembaga independen yang tidak bisa diintervensi. Tapi repotnya urusan lolos dan tidaknya peserta pemilu tahun 2024. Itu kan sebetulnya urusan KPU. Urusan KPU itu, tapi yang dituduh-tuduh karena tidak lolos langsung tunjuk-tunjuk. Itu istana ikut campur, kekuatan besar ikut campur, kekuatan besar intervensi, ujar Presiden Joko Widodo.